Halo semuanya, kembali lagi sama aku Alfi. Jadi aku Jessie. Di video kali ini kita mau bahas pengeluaran selama 1 bulan kalau kalian tinggal di Surabaya. Kebetulan narasumbernya kali ini tuh Jessie. Aku jadi kayak bintang acara bintang tamu di sini. Aku minta Jessie buat jadi narasumber karena Jessie itu selalu mencatat pengeluaran dan juga pendapatannya di aplikasi gitu. Menurutmu kenapa sih nih kamu selalu nyatet itu? Jadi ya, cerita kali ya awalnya atau gimana. Jadi awalnya tuh karena kan aku sama Alfi kan juga ada kayak bisnis bareng gitu kan dulu. Jadi ada uang bersama, ada uang atas sama uangku. Nah aku tuh bingung banget waktu itu kayak bedain gitu. Akhirnya aku memutuskan buat nyatet. Tapi awalnya tuh gak pakai aplikasi, aku nyatet manual pakai Google Sheet atau kayak Excel gitu, kayak tabel-tabel gitu kan. Tapi ternyata di situ aku merasa kesusahan karena aku harus ngitung manual. Aku nggak tahu kenapa nggak bisa masuk di rumus ke situ. Terus akhirnya aku nemu iklan aplikasi yang buat iklan aplikasi gitu buat mengatur keuangan gitu kan. Akhirnya aku download dan aku mulai nyatet keuangan aku. Kenapa kok aku catat? Karena aku ngerasa kalau misalnya aku nyatet keuangan itu kayak lebih terkontrol jadinya. Kayak aku tahu aku udah keluar segini, aku masuk segini, terus saldoku tuh harusnya segini. Kayak ya lebih ngontrol aja sih. Berarti menurutmu penting ya mencatat pendapatan dan pengeluaran itu? Iya penting, menurutku ya. Mungkin ada beberapa orang juga yang nggak cocok untuk mencatat keuangannya, karena mungkin dia uangnya udah banyak gitu, jadi nggak perlu dicatat. Kalau aku penting banget sih. Oke, paham. Sebelum kita ngomong tentang pengeluaranmu, jelasin dulu dong, pekerjaan kamu ini apa sih? Pekerjaan aku kerjanya serabutan gitu deh. Kayak apa yang bisa aku kerjain, aku kerjain. Contohnya aku malu deh ngomong kayak gini. Kayak endorse di Instagram, terus kadang juga di TikTok, cuman lebih ke Instagram sih kayaknya. Terus kadang jadi freelance model. Terus apa lagi ya? Pokoknya kamu di dunia content creator gitu lah ya. Iya. Sekarang kita langsung masuk ke topik utama kita. Apa tuh? Tadi pengeluaran selama 1 bulan. Karena ini kamu yang lebih paham, kamu aja yang jelasin mulai dari yang paling gede dulu nih. Oh, gimana kalau aku buka HP? Nggak hafal ya. Dari yang paling gede selama 1 bulan sampai yang paling kecil. Jadi sebulan ini ya. Sebulan ini sebenarnya tuh kalau sehari-hari paling besar di tabungan. Jadi kalau misalnya tabungan itu aku ada 2, tabungan yang buat aku sendiri sama ada tabungan buat masa depan. Apa tuh? Buat masa depan tuh maksudnya buat kita berdua, kayak kita nyicil ya anggap aja kasarnya nyicil buat nikah atau nyicil buat tempat tinggal nanti ke depannya gitu. Sama yang buat aku sendiri tuh ya tabungan aku pribadi. Jadi tabungan itu kalau misalnya dalam bulan ini sekitar 20% aku ngeluarin uangku, pendapatanku buat tabungan. Terus kedua paling besar itu 20% itu berapa jumlahnya? Oh jumlahnya, disebutin jumlahnya. Iya. Jumlahnya kalau buat tabungan masa depan 2,5, kalau buat tabungan aku sendiri 3,5. Berarti dalam 1 bulan kamu mengeluarkan 6 juta untuk ditabung. Iya. Kan? Terus berarti kedua ya. Kedua itu rumah atau utilitas kayak kebutuhan rumah. Contohnya. Di sini aku ngebantuin orang tuaku buat bayar listrik rumah sama bayar BPJS kesehatan. Itu totalnya 1,450. 1,450 sudah include listrik dan juga BPJS. Iya benar. BPJS emangnya itu buat berapa orang? BPJS buat 3 orang, sama plus pulsa aku. Karena aku butuh pulsa buat paketan di luar gitu kan. Itu termasuk dalam kebutuhan rumah. Kebutuhan utilitas apa ya? Kebutuhan yang pokok yang pasti keluar tiap bulannya, aku nangkepnya gitu sih. Tuh, terus bawahnya baru makanan. Makanan aku tuh sebenarnya mama kadang kan masak kayak di rumah. Cuman kadang aku kayak pengen makan yang lain, jadi aku gojek gitu. Sebenarnya kalau makanan itu harusnya aku bisa lebih hemat karena aku masih ikut orang tua makan di rumah. Karena aku banyak BM
semenjak Gojeknya. Jadi makanan aku tuh lumayan banyak, 1 juta sebulan. 1 juta rupiah pas selama 1 1 bulan. juta rupiah di sini, 1 juta rupiah pas ya untuk 1 bulan, oke. iya benar. Tapi kamu itu setiap hari jajan atau kayak misalkan ini ya, kamu dalam selama 1 minggu aku bakal maksimal Gojek atau nge-Grab 2 kali atau gimana? Atau nggak ada batasannya? Nggak ada batasan sih, cuma nggak tiap hari juga. Oke, berarti kalau kamu kepingin, kamu ya, beli. Iya, Oke. gitu. Tapi nggak sih, misalkan ya, kamu bulan ini 1 juta. Tapi tiba-tiba di bulan lalu kamu kayak mikir gini, aduh bulan lalu aku 1 juta, tapi sekarang udah 1 juta belum 1 bulan, aku beli lagi nggak ya? Kamu ada kepikiran buat kayak gitu nggak? Belum pernah sih. Belum ada, jadi kalau kepingin ya beli aja. Bener, aku kalau misalnya buat pengeluaran sebenarnya nggak batasin kayak kamu tadi bilang gitu. Oke. Kayak aku ngelihat saldo yang tersisa di ATM-ku itu Oke. berapa. Kayak aku punya target saldo minimal di ATM-ku itu ada berapa. Kalau misalnya masih lebih-lebih, ya aku bisa memanjakan diriku. Karena kan buat apa cari uang kalau misalnya kita nggak seneng gitu kan. Terus Setuju. kalau misalnya udah mendekati ambang batas gitu, ya udah aku nyetop diriku sendiri buat beli yang hedon-hedon. Oke. Terus bawahnya ini tidak terdefinisi. Apa itu maksudnya? Tidak terdefinisi itu maksudnya kayak yang nggak tiap bulan itu bakal aku lakuin. Tidak terduga ya gitu. Tidak terduga. Oke. Contohnya itu aku beliin kado buat temanku. Oke. Terus kado buat teman sih. Kado buat teman aja? Iya, kado buat teman. Aku kelupaan. Jadi tadi itu di sebelumnya kebutuhan rumah dan kebutuhan pastiku itu ada kebutuhan paling tinggi, yaitu kesehatan. Oke. Kesehatan ini karena sekarang kan masa pandemi ya, kayak aku tuh selama sebulan ini contohnya keluar banyak banget uang buat swab, Oke. rapid, PCR, beli vitamin dan gitu. Terus ada kebetulan bulan ini juga ada pengeluaran tidak terduga juga karena papaku sakit kan. Jadi aku harus ngeluarin uang buat Perawat. iya, buat perawatan papaku juga. Itu sangat-sangat tidak terduga yang habisnya 4 juta. 4 juta. 4 juta itu pengeluaran terbesarku bulan ini. Karena itu benar-benar nggak terduga sih. Oke. Tapi ya mau gimana lagi kalau emang nggak terduga ya. Tapi itu kamu pisahkan ke kesehatan atau kamu pisahkannya ke tidak terduga? Tidak terduga. Kalau misalnya beli vitamin, swab PCR itu aku masukin ke kesehatan karena kayak tiap bulannya pasti aku melakukan kayak gitu kan. Entah itu untuk keperluan apa, pasti butuh PCR kan, butuh swab untuk saat ini. Oke. Kalau papaku sakit itu tidak terduga karena tidak mengira bakal Kayak gitu. kayak gitu. Soalnya nggak bisa pakai BPJS juga betul. Oke. Itu transportasi. Transportasi ini 2 terendah, cuma 650.000. 650.000. Itu untuk kamu ojek online atau kamu bensin kendaraanmu? Dua-duanya, ojek online sama bensin. Oke. Nggak begitu banyak ya, karena kan aku sering di sama kamu dijemputin gitu kan, jadi nggak begitu banyak. Terakhir tuh pakaian, di sini 1 bulan aku beli baju cuma 1 doang. Itu aku beli celana hitam 220. Tapi kalian juga harus tahu kenapa Jessie beli bajunya cuma 1, karena pekerjaanmu mereview baju dengan baju. Iya benar. Jadi nggak bisa disamakan semua orang kayak kamu, Iya, betul kan? benar. Ini kan kayak contoh gambaran aja ya. Ya, oke. Mungkin juga ada orang yang pengeluaran dalam kesehatannya nggak sebanyak aku, atau pengeluaran dalam transportnya nggak sebanyak aku, kan beda-beda. Bisa juga ada yang nabungnya lebih gede, gitu kan? Dan dari ini gambaran aja sebagai aku masyarakat di Surabaya. Benar. Jadi totalnya pengeluaran aku sebulan ini 18 juta. Jadi pengeluaran bulan lalu 18 juta rupiah. Iya benar. Tapi kan nggak selalu sama ya tiap bulannya. Nggak selalu sama. Nah, ini juga pasti banyak yang mengalami kayak kamu. Kamu tidak mempunyai gaji yang tetap. Gajimu itu setiap bulan berubah-ubah, ya kan? Bisa gede banget, bisa kecil banget, ya kan? Caramu mengatur supaya kayak masih bisa tenang gitu loh di bulan berikutnya itu kayak gimana? Ya itu sih tadi pakai target saldo minimal di ATM itu menurutku bantu banget. Dan aku awalnya aku targetnya tuh
cuman berapa juta, terus tambah naik aku pingin mengusahakan untuk target minimal di ATM ku tuh lebih dari target yang awal, paham nggak? Kayak misalnya bulan ini aku 1 juta, bulan depan aku mau target minimal 2 juta kayak gitu biar kayak lebih tenang gitu. Tapi nih, tadi aku ngeliat nih ya, kamu lihat semua di aplikasi Mini, kamu nggak ada uang menyumbang. Apakah kamu memang tidak menyumbang dalam 1 bulan atau kayak gimana? Jadi apa sih menyumbang itu? Bahasa lebih enaknya apa ya? Infak, sedekah, uang sedekah. Jadi gini ya, aku berprinsip kalau misalnya kita tuh sedekah dimulai dari orang-orang yang terdekat dulu. Kalau misalnya orang terdekat kita sudah tidak kesulitan, baru kita sedekah ke orang lain. Nah di sini sedekahku dalam bentuk aku membantu orang tua untuk mengurangi beban mereka buat bayar kayak tadi contohnya listrik sama BPJS kayak gitu. Nah itu juga bagi sama kakakku sama orang tuaku juga sih, misal orang tuaku sampai bayar ini, kakakku nambahin ini, aku nambahin ini kayak gitu. Jadi prinsipmu itu tolonglah yang lebih dekat dulu, baru tolong lebih jauh. Buat apa kita tolong yang jauh kalau yang dekat masih kesusahan gitu ya? Iya benar banget. Aku pribadi merasakan ketika kita menyumbang tanpa ada rasa dapat pamrih, itu pasti bakal baliknya itu berlipat-lipat ganda. Itu udah kayak hukum malam gitu guys, kayak ya udah gitu. Kayak kamu memberi itu secara nggak langsung itu rezekimu bakal kembangnya. Asalkan mindsetnya bukan aku ngasih pasti aku bakal dapat lebih, kayak gitu ya kan. Benar. Kayak tapi karena aku juga nggak maksudnya kayak nggak perhatiin sih aku ngasih berapa dapatnya berapa gitu, nggak kayak tiba-tiba kayak bersyukur aja kayak ternyata aku cukup ya uangku buat bertahan selama sebulan ini, kayak nggak kekurangan, ternyata kayak gitu, bersyukurnya dari situ sih. Oke teman-teman, jadi tadi bisa kalian lihat sendiri JC itu pengeluarannya dalam 1 bulan sekitar 18 juta, ya kan? Banyak juga ya. Banyak juga ya. Tapi kalau dilihat nggak kerasa nih ya. Tiba-tiba kalau di detail, banyak banget. Kamu mau ngomong apa lagi yang mau sampaikan? Iya sih, jaga protokol aja sih. Kayak jangan sampai apa ya? Jangan sampai kalian sakit-sakitan. Iya benar-benar. Kerja keras nggak apa-apa, asalkan kalian juga harus sehat. Kerja keras nggak apa-apa, tapi lebih bagus lagi kalian kerja pintar, ya kan? Oke teman-teman, segini aja videonya. Semoga video ini dapat membantu kalian tentang dunia keuangan lebih tepatnya. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Bye. Kamu kapan catetin keuangannya? Sudah.